sampai 6 tahun dibilangin apa saja akan diterima dengan baik, makanya di situ dibilang usia tahap keemasan usia 0 sampai 6 tahun itu adalah masa keemasan anak itu, karena informasi akan diserap begitu mudahnya. Tapi di usia 6 sampai 12 diskusi, bantahan itu sudah terjadi. Makanya kalau disuruh mandi, Gus mandi. Kalau waktu umur 5 tahun ya sudah langsung masuk kamar mandi, tapi begitu SD kelas 1, kelas 2 akan bantah. Loh, Bapak aja belum mandi. Kok Agus disuruh mandi gitu misalnya. Terus, Gus lipat selimutnya. Loh, Papa aja selimutnya dilipatin Mama. Kenapa Agus harus lipat sendiri? Nah, ini biasanya jadi pertanyaan. Dan yang saya disampaikan oleh mama saya adalah gini, pada waktu saya SD kelas 1, saya tanya sama mama saya seperti ini, Mah, ini kan namanya siku, gitu kan, yang di dalam ini namanya apa? Nah, ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mama saya. Nah, dan saya juga mengalami yang sama oleh putri saya waktu itu. Dia belajar tentang bagian-bagian tubuh, dia tanya, ini telinga untuk mendengar, ini mata untuk melihat, hidung untuk mencium, lidah untuk merasakan, ya, bibir ini untuk melindungi bagian dalam mulut. Nah, kemudian pertanyaan Wisaka adalah, ini apa ya? Jadi Wisaka manggil saya ya, gitu kan. Jadi dia bertanya, bagian tubuh di bawah hidung yang di atas bibir ada cekuk lekuan ini. Itu pertanyaan anak saya. Nah, kita sebagai orang tua punya pilihan menggunakan otoritas kita untuk suruh dia diam, nggak usah nanya macam-macam. Ini untuk menutupi ketidaktahuan kita. Atau kita punya pilihan cari informasi dan kasih dia jawaban sehingga pengetahuan dia bertambah. Nah, akhirnya karena menyadari bahwa anak itu memang berproses seperti itu, saya carilah. Syukur kita punya internet sekarang, ada Google yang bisa kasih informasi cepat, dan saya menemukan ini namanya filtrum. Jadi bagian tubuh ini namanya filtrum. Digunakan untuk apa? Bau itu difokuskan ke sini sehingga dia bisa masuk ke hidung. Jadi kalau untuk makhluk-makhluk seperti hewan gitu kan, anjing, kucing yang memang masih menggunakan indera penciumannya dengan baik, jadi dia di hidung anjing kucing ini akan basah dan di filtrumnya ini lekukannya keras. Tujuannya apa? Supaya udara yang membawa bau itu bisa masuk dan langsung mengarah ke kedua lubang hidungnya. Tapi karena manusia ini sekarang lebih banyak menggunakan penglihatannya, pendengarannya, maka fungsi filtrum ini berkurang. Bahkan mungkin lama-lama akan hilang kalau memang kita sudah tidak menggunakan indera pembau sama sekali. Nah, ini justru dari pertanyaan-pertanyaan anak ini saya juga belajar. Nah, ini yang saya bisa tawarkan kepada para bapak ibu guru, bahwa kadang-kadang memang betul anak-anak bikin jengkel, bikin stres gitu ya. Dan di wabah corona ini ada tekanan ekonomi, tekanan batin, kesulitan ngajar secara online. Ada anak-anak yang di awal-awal online dia gembira karena ada mainan baru yang dulunya nggak boleh pegang HP, sekarang 6 tahun boleh pegang HP, mereka gembira. Tapi setelah jalan 3 bulan, kadang-kadang pada saat online dia tidur, dia sambil mainan, kadang-kadang dinyalain tapi orangnya nggak ada gitu kan. Nah, ini pasti masalah tersendiri. Tapi justru ini tantangan yang harus Bapak Ibu guru hadapi, sehingga ada pengetahuan baru, ada kesabaran yang terlatih dari situ. Nah, ini yang saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu terhadap apa yang kita harus lakukan, bagaimana menghadapi anak-anak ini. Kenapa ini kemudian penting? Balik ke sini. Karena apa? Guru itu figur otoritas anaknya, gitu kan, dari yang paling kiri. Jadi informasi yang disampaikan oleh seorang figur otoritas itu akan jadi program. Jadi kalau seorang guru
sering menyalah-nyalahkan anaknya atau mempermalukan anak didiknya, maka bisa saja guru tersebut memberi andil pada ketidakpercayaan diri anak tersebut di kemudian hari. Atau misalnya guru yang memuji berlebihan, padahal sebetulnya bukan hal yang pantas dipuji tinggi gitu ya. Itu juga akan tanpa sadar membentuk seorang anak yang mungkin overconfident gitu kan. Jadi di sini guru mesti hati-hati. Nah, kemudian ini saya kemudian informasi ini atau mengajar sebaiknya dilakukan dengan kondisi yang menyenangkan. Tadi Bante sudah contohkan kalau bisa Bapak Ibu guru meditasi dulu, atau kalau kami istilahnya relaksasi, menenangkan pikiran, menetralkan emosi kalau misalnya dalam kondisi marah karena mau berangkat tapi ada kejadian yang tidak sesuai sehingga akhirnya ada emosi yang mengganggu. Kadang-kadang kita bisa begitu di sekolah gitu kan, dari rumah bertengkar sama suami karena masih jengkel, ngajarnya marah-marah. Jadi tanpa sadar kemarahan kita pada suami kita lampiaskan kepada murid yang melakukan kesalahan. Nah, dan ini yang akhirnya kalau kita lakukan ini akan merugikan murid itu sendiri. Ya, syukur-syukur kalau kita tidak mengucapkan sesuatu, tapi kalau mengucapkan dengan kemarahan, ya ini yang akan menjadi program yang akhirnya bisa merugikan si murid. Yang ketiga, ya guru ini sudah pastilah dilakukan adalah merepetisi atau mengulang. Makanya pertama guru SD kan, ini Ibu Budi, itu diulang berkali-kali sehingga akhirnya anak-anak mengenali kata, cara membaca, karena ada proses pengulangan. Nah, itu kemudian. Dan kemudian ada identifikasi yang harus kelompok yang dilakukan. Jadi, saya baca riset dan ini saya lupa. Ada sebuah universitas melakukan riset, anak ini katanya dites, kemudian dibagi sebagai anak yang pintar dan anak yang bodoh. Jadi diberitahukan kepada gurunya si ini anak pintar, si ini anak bodoh gitu kan. Dan setelah itu 6 tahun kemudian dari hasil rapotnya, dari hasil ujiannya, ini diperiksa oleh si ahli di universitas tersebut dan kemudian disampaikan kepada sekolah tersebut bahwa sebenarnya anak ini dibagi secara acak, ada yang enggak dites, enggak diuji, hanya dibagi, ada yang kelompok dipintar, ada yang kelompok yang dibilang bodoh gitu ya. Nah, ternyata pada anak-anak yang dikatakan pintar, dia mengalami kemajuan yang luar biasa. Karena apa? Pada saat guru ini berpikir, oh ini saya ngajar orang pintar, dia akan berusaha maksimal untuk mengeluarkan kemampuan mengajar sehingga anak itu jadi pintar. Tapi begitu dia berhadapan dengan persepsi bahwa ini anak yang bodoh, maka dia tidak mengeluarkan kemampuannya karena sudah berpikir, oh ini anak bodoh, saya mau ajar gimana juga akan tetap bodoh. Jadi dia tidak maksimal. Sehingga kelompok yang sebenarnya itu belum tentu bodoh, jadi nilainya di bawah rata-rata. Nah, ini menurut saya ya riset yang menarik, tapi akhirnya ya benar sih jadi mengorbankan anak-anak yang diriset, tapi hasil riset itu menunjukkan bahwa persepsi kita, identifikasi kita kepada objek itu sangat mempengaruhi cara kita bertindak. Oke. Balik ke yang terakhir adalah bagaimana guru bisa menciptakan suasana belajar yang rileks. Suasana belajar yang menyenangkan dan tidak menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti gimana corona terlalu sering, kekhawatirannya dibawa pada saat mengajar, ini yang bahaya kemudian. Nah, ini hanya riset tambahan. Kalau misalnya sudah pernah pasti dan sering lihat di internet, itu kalau nasi diisi air disampaikan
kata-kata gitu kan, yang ya, itu ada 3 toples, Bapak Ibu bisa lihat, biru, hijau, dan putih tutupnya. Toples yang biru itu ditempeli dengan tulisan yang baik, toples yang hijau di kata-kata yang buruk, yang putih didiamkan. Nah, ternyata ada toples yang biru setelah 2 bulan itu baunya seperti tape, warnanya seperti bubur bayi itu agak kecoklatan. Pada toples yang hijau jadinya hitam pekat. Saya pikir yang hijau ini yang paling masalah gitu ya. Ternyata yang paling buruk adalah toples yang tidak ditempeli apa-apa. Relevansinya adalah pada saat kita menyampaikan hal yang baik, yang benar, maka salah pun orang itu pada saat kita menasehati dengan kata yang benar, tepat, dan baik, maka dia akan belajar di situ dan bertumbuh. Nah, pada saat seseorang disampaikan hal yang buruk, sekalipun, ini contoh kenapa anak yang sering dibully masih senang bermain dengan pembulinya, karena dia tahu dari dibully itu dia dapat perhatian, dari dibully itu dia diajak main. Yang paling buruk adalah yang diabaikan. Jadi yang diabaikan ini yang paling buruk hasilnya. Nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri. Nah, balik kembali pada corona ini yang kita hadapi. Kita mau hadapi dengan kebencian, pengabaian, atau kita hadapi dengan, oh ya udah, kita tahu kondisi susah, tapi kita masih harus bisa hidup, masih bisa bekerja, masih bisa dapat penghasilan walaupun tidak banyak. Pada saat kita merasa syukur, merasa damai, perasaan kita penuh kasih, ini menciptakan hal-hal baik. Kalau di riset yang dilakukan oleh Mark Robert Waldman, terus ditulis di buku judulnya What Can Change Your Brain, dia katakan kalau kata-kata positif seperti damai, kasih, dan itu muncul di dalam diri kita, kalau itu bisa dikelola secara konstan, itu bisa mengubah perilaku gen kita. Gen-gen tersebut menguat di area-area otak depan dan meningkatkan fungsi kerja kognitif otak. Jadi itu kenapa orang yang dalam wabah ini kalau dia hadapi dengan tenang, damai, dan tetap bersyukur, dia bisa tetap sehat dan malah bisa memiliki aktivitas yang produktif. Satu contoh riset yang saya suka tunjukkan adalah ini. Satu lagi. Ini ada kecambah, mungkin kalau di pelajaran IPA kita dulu pakai cawan, terus diisi kapas, diisi air, terus diisi kacang hijau gitu kan. Nah, ini saya lakukan dengan 2 cawan, satu hitam, satu transparan, diisi kacang hijau. Nah, saya lakukan ini selama 1 minggu, dan kepada cawan yang transparan itu yang sebelah kanan dalam gambar, saya bilang, kacang hijau yang di sini tumbuh lebih tinggi dari sebelah ya. Ini hari ketiga, yang sebelah kanannya, di bawahnya itu hari ke-5. Dan yang paling kanan itu adalah hari ke-7. Jadi yang di cawan yang putih itu tumbuh lebih tinggi. Jadi apalagi ini menurut saya karena ada intervensi yang terjadi pada sel-sel yang ada di kecambah itu dan cairan yang ada di kecambah itu. Apalagi kemudian kita manusia yang punya kemampuan berpikir, jika mendengarkan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang baik, menerima sesuatu dengan kondisi batin yang baik, maka hal ini tentu akan memberikan hasil yang baik pada kita. Nah, terakhir di dalam kelas sebelum saya akhiri gitu kan, ini sudah 1 jam 10 menit gitu ya. Sebagai guru apa yang sebaiknya kita lakukan? Nah, yang pertama Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu di dalam kondisi apapun, apalagi di kondisi saat ini, menyadari saat Anda mengajar, entah itu online atau di dalam kelas langsung, maka Bapak Ibu ini adalah otoritas bagi anak secara penuh, bagi anak didiknya. Apapun yang disampaikan, apapun yang dibilang, apapun emosi yang dimunculkan, itu akan diterima sebagai sebuah informasi dan akan menjadi program untuk anak tersebut. Jadi,
di situ perlu hati-hati sekali sehingga kita tidak salah memberikan informasi, pengetahuan, dan akhirnya anak itu jadi anak yang menyimpang atau tidak sesuai dengan harapan kita, gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah informasi, pengetahuan yang disampaikan agar itu benar-benar diperhatikan, itu dari sumber yang benar, dari orang yang tepat, dan memang informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi terkait dengan corona ini juga sebagai seorang pribadi gitu, dan kita juga ada lingkungan sosial, balik lagi hati-hati dalam menyampaikan berita-berita yang kita terima di grup-grup percakapan. Jangan sampai ya akhirnya ikut menyebarkan tanpa tahu kebenarannya. Langkah yang ketiga adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bebas dari tekanan, bebas dari ketakutan, sehingga anak-anak lebih mudah dia menerima dan menyerap apapun yang Bapak Ibu sampaikan selama jam mengajar. Nah, tentu tambahan seperti Banti bilang tadi, diakhiri dengan diajak anak-anaknya untuk meditasi, untuk relaksasi, sehingga apa yang dipelajari tadi itu tersimpan dengan baik di bawah sadarnya. Yang berikutnya adalah pastikan kita tidak membuat anak didik belajar dalam suasana tegang dan cemas. Dan yang kelima, catatan penting saya adalah tidak melakukan repetisi untuk hal-hal yang buruk. Jadi, kita tahu ini anak nakal, misalnya jangan terus dibilang nakal, karena ya dia akan jadi semakin nakal. Ini yang perlu dijaga. Nah, tentu saja ini akan bisa dilakukan dengan maksimal sebagai seorang pendidik apabila kita sendiri sudah menerapkan ke diri kita. Kita sendiri sudah bisa menyeimbangkan kondisi batin dan perasaan kita sehingga kita tidak mengajar dengan kondisi yang di bawah tekanan, terutama dalam wabah ini, gitu ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan sehingga ada waktu untuk diskusi, dan mudah-mudahan nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini saya bisa jawab dengan baik, bisa menjawab dengan memuaskan. Seandainya tidak, mungkin nanti bisa dibantu oleh Bante, oleh Romo Lamirin, Romo Darsono, atau Bu Mina. Mungkin demikian saya akhiri, dan saya ucapkan Bundana dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Mina. Saya mau ngajak teman-teman kasih aplaus virtual. Aplaus virtualnya seperti ini. Ya, oke. Pemaparannya ini semua materinya sangat menarik sehingga waktu yang kita lewati itu tidak terasa 15 menit menjelang jam 9. Tapi Pak Agus tenang aja karena kami tidak akan membiarkan Pak Agus lepas begitu saja tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersedia. Jadi kalau istilahnya Pak Adi bilang, kalau sudah berhasil diajak itu harus diperas sampai habis ilmunya, itu diperas sampai kering katanya. Saya akan teman-teman yang ingin bertanya langsung dipersilakan untuk raise hand. Saya sambil menunggu yang raise hand, saya akan tampilkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke baik ke kolom chat secara umum maupun kolom chat saya pribadi. Jadi ini saya tampilkan pertanyaan. Jangan yang sulit-sulit, Bu. Enggak, pertanyaan selalu gampang. Iya. Jawabannya tanya. Jadi teman-teman juga tolong nanyanya yang mudah-mudah. Jadi sebagai pembicara biar saya kelihatan pinter gitu kan ya Bu Mina. Oke, ini ada pertanyaan pertama muncul dari Sugen. Bagaimana cara mengendalikan pikiran dan batin kita saat kita sakit? Kita tahu sulit bagi kita untuk konsentrasi pada saat kita sakit. Mohon pencerahannya. Itu mau dijawab satu-satu apa gimana nih Pak Agus? Jawab satu-satu aja deh dari. Oke, kita mulai dari Sugen ya. Tadi bisa diulang Bu?
Bagaimana cara mengendalikan pikiran dan batin kita saat kita sakit? Kita tahu sulit bagi kita untuk konsentrasi pada saat kita sakit. Mohon pencerahannya. Ya, kalau menurut saya, ini saya jawab, sebentar, saya sambil. Kalau saya berdasarkan pengalaman gitu ya, tapi saya rasa tiap orang mungkin tidak jauh beda. Pada saat kita sakit, mau konsentrasi seperti apapun tidak akan bisa dilakukan kecuali kita melakukan penyadaran dulu. Oh ya, ini sakit, apanya sakit, kenapa sakit. Nah, karena begitu kita berani mengakui bahwa kita sakit, kita berani menanyakan ke diri, kenapa bisa sakit? Apa penyebabnya? Biasanya itu akan membuat kita sedikit tenang, sehingga setelah itu akan lebih mudah konsentrasi. Tapi begitu kita sakit dan merasa bahwa sakit ini tidak bisa diatasi, atau saya sakit karena orang lain, terus kita berfokus pada rasa sakitnya, nah ini akan yang akhirnya akan menggiring batin kita semakin tersiksa, sehingga akan sulit fokus dan terkonsentrasi. Jadi itu menurut saya, Pak Sugian, ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi demikian. Oke, itu jawaban untuk Pak Sugeng. Jadi kalau kita sakit, kita menerima dulu. Penerimaan dulu bahwa kita sakit, setelah itu baru kita atasi sakitnya. Demikian Pak Sugeng. Semoga jawaban ini bisa cukup memuaskan Pak Sugeng. Saya akan beralih ke pertanyaan kedua dari Ko Widi. Bagaimana caranya mengatasi pikiran sadar dan pikiran di bawah sadar kita biar situasi pandemi ini bisa berakhir. Nah, jadi oke, ya terima kasih. Kalau saya manggilnya Ko Widi ini cek gitu ya. Jadi mungkin maksudnya mengatasi kondisi, mengatasi pikiran bawah sadar. Artinya mungkin yang dimaksud adalah kondisi yang kita hadapi saat ini, gitu ya. Bagaimana cara mengatasi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar kita biar situasi pandemi ini bisa berakhir. Nah, kita tidak bisa mengakhiri kondisi pandemi ini. Itu catatan saya pertama, karena ya kita sendiri, Sang Buddha bilang bahwa kita memang menghadapi kondisi ketidakpastian, dan memang sepanjang hari begitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran, perasaan, emosi, persepsi, sehingga kemudian kita tidak dipengaruhi oleh kondisi ini secara batin, gitu ya. Kalau sakit ya diterima, diobati, ya sambil optimis bahwa sakitnya teratasi. Dan justru beberapa teman saya waktu terkena corona agak parah, isolasi di rumah sakit, dia atasi dengan membuat TikTok, terus kemudian berkenalan dengan sebelah-sebelahnya, terus diskusi, sehingga waktu 14 hari itu ya dia lewati dengan menyenangkan. Dia bilang, wah ternyata yang saya ranjang sebelah saya ini istrinya perwira polisi, gitu loh. Dia bilang. Jadi 14 hari dia jadi dekat dengan istri seorang perwira polisi. Ini kan sebuah keuntungan. Coba dia kalau nggak kena corona, mungkin dia tidak akan sebelahan dengan istri perwira polisi. Atau kalau dia kesel, marah, sedih, kecewa dengan sampai dia kena corona dan isolasi, ya mungkin dia juga nggak akan berkenalan dengan istri perwira polisi yang ada di sebelahnya dia. Jadi bagaimana kita mengarahkan pikiran kita, sadar dan bawah sadar, dalam menghadapi sesuatu, saya rasa itu yang akan memberikan hasil akhirnya adapun atau tidak adapun corona ini, pandemi ini, ya kita tetap bisa bahagia. Mungkin itu jawaban saya, Widi. Terima kasih. Bagus. Ya. Agus nggak boleh panggil ke Widi, yang boleh panggil ke Widi itu cuma kami saja, Pak.
Oke, jadi yang paling penting itu adalah keseimbangan ya Pak ya. Bagaimana caranya kita menjaga agar diri kita itu tetap dalam kondisi seimbang ya, seperti itu. Terus Hati-hati, Mina. Hati-hati, gimana? Mina. Iya. Hati-hati. Yes. Terima kasih Pak jauh-jauh dari Bali bergabung dengan kami. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikut dari Dedi Susanto. Bapak Dedi Susanto bertanya begini, saat ini adalah masa kita belajar daring dengan semua peserta didik. Tentu berbeda membina mental peserta didik secara langsung dengan tatap muka. Bagaimana cara membina peserta didik secara daring dengan seefektif mungkin? Oke, ini pertanyaan yang menarik dan mungkin berat untuk saya jawab gitu ya, karena terus terang saya bukan pengajar walaupun kami mengelola sekolah. Tapi dari yang saya amati, yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah kami di Widya Karuna adalah pertama, guru-guru kami itu menyiapkan bahan ajar yang sangat sangat runut dan detail, dan kemudian anak-anak itu tidak dijadikan dalam satu kelas, jadi dipisah-pisah. Jadi maksimal satu kali tatap muka itu ada 5 orang anak, sehingga semua bisa berinteraksi. Walaupun memang secara waktu mereka akan jadi lebih panjang, secara waktu mereka akan habis, karena kalau misalnya satu kelas 15 orang itu akan jadi 3 kelas. Tapi saya bersyukur pada guru-guru yang kami miliki di Widya Karuna itu, karena dedikasinya luar biasa untuk bersedia akhirnya jam ngajarnya yang biasa cuma 2 jam jadi 6 jam. Dan kalau misalnya biasa 2 jam 15 anak, sekarang 2 jam 5 anak, dan tentu dengan tingkat pola menghadapi pola anak yang sangat berbeda, dan kadang-kadang ada yang sangat antusias, yang ada yang suka lain-lain, ada yang memang dia menikmati tatap muka lewat online, ada yang bosan gitu ya. Nah, ini memang jadi tantangan tersendiri. Kalau membina mental yang dilakukan oleh sekolah kami, yang kami contohkan adalah gini, sejak awal guru-guru kami mengenali muridnya. Jadi kalau di sekolah kami, bahkan guru itu kalau memberikan ulangan, dia bisa tanya anaknya mau tulis atau mau dibacakan soalnya, nanti dia jawab. Karena guru lihat, nah ini kalau dia nulis dia akan lama, walaupun tulisan dia bisa nulis tapi tulisannya lama, tapi kalau dia jawab dia bisa lebih cepat. Nah, ini salah satu adalah guru harus mengenali betul kondisi anak didiknya. Jadi bukan sekedar mengajar, bukan sekedar kemudian masuk menyampaikan materi, sudah itu pulang, tapi benar-benar mengenali, sehingga begitu ada sedikit pergeseran pola, sedikit perubahan ekspresi wajah, ini bisa segera diatasi. Jadi yang dilakukan kalau di sekolah kami adalah begitu anak ini dilihat sedikit berbeda dari kebiasaan dia, maka guru akan menghubungi orang tua di situ dan akan didiskusikan selama anak ini di rumah gimana, terus masalah belajarnya, PR-nya, sehingga akhirnya diketemukan, oh di sini masalahnya, oh kalau gitu ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Guru akan lakukan A, misalnya orang tua lakukan B, sehingga akhirnya bisa mengembalikan kondisi anak itu senang belajarnya. Jadi ini tantangan, dan saya mungkin kalau berkenan di sini saya lihat tadi ada beberapa guru Widya Karuna. Kalau berkenan mungkin nanti Pak Dedi Susanto bisa menghubungi guru-guru kami untuk lebih membahas, karena pasti guru-guru kami sesama guru praktikalnya lebih bagus ya. Sedangkan yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya amati ketika guru-guru kami melakukan proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Mungkin itu. Sebab tantangannya, saya sadar sekali tantangannya tatap muka ini sangat berat.
Jadi saya sendiri sebagai orang tua dengan 4 anak berharap tatap muka di kelas itu bisa segera dilakukan. Sehingga anak-anak ini bisa ketemu temannya, bisa bercanda. Kalau di sekolah capek sampai rumah dia sudah tinggal makan, tidur gitu, nggak macam-macam gitu kan. Ya mungkin itu Pak Dedi Susanto, terima kasih. Benar sekali Pak Agus. Jadi kebetulan saya punya banyak teman-teman yang saya lihat gimana anaknya daring. Ternyata anak-anak itu dengan sangat cerdasnya itu bisa menghafal pola dari guru dalam melakukan pembelajaran lewat daring. Jadi kalau gurunya itu punya pola yang begitu-begitu saja, ternyata anak itu lalu menjadi tidak belajar dan dia akan tahu nanti setelah ini guru akan memanggil nama. Jadi kurang lebih sekian menit dia langsung siap-siap. Jadi pola kita harus sekreatif mungkin sehingga jangan sampai terbaca. Dan tentunya menarik seperti yang Pak Agus tadi katakan ya. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Kalimantan Utara ini, Pak Supriyono. Ini pertanyaannya sedikit ini, tapi saya pikir benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Supriyono. Mengapa seseorang itu mudah menilai kebaikan namun sungguh sulit menilai keburukan diri sendiri. Contohnya saya sendiri pada waktu datang ke dokter kesehatan jiwa, saat itu saya diminta menyebutkan 5 keburukan dan 5 kebaikan dan ternyata 5 keburukan itu sangat sulit saya ucapkan. Oke, ini pertanyaan juga yang cukup nantang ya. Tapi saya ini loh Pak Supriyono, saya malah salut loh karena biasanya orang kalau ditanya yang paling sering diucapkan adalah keburukan dirinya semua. Sering kan orang kalau ditanya kebaikan dan keburukannya, buruk-buruk dirinya bisa diomongin semua. Kalau ditanya kebaikan kamu apa? Kebaikan saya apa ya? Biar orang lain deh yang menilai gitu kan. Nah kalau Bapak ini malah sebenarnya ya orang yang berarti sudah mengerti mengenai kondisi dirinya sehingga bisa menyebutkan apa yang hal-hal baik dalam dirinya. Nah, kalau 5 keburukan ini yang mungkin misalnya Bapak sulit ucapkan, bisa saja mungkin karena itu malu disampaikan di depan orang lain atau mungkin karena merasa bahwa ya gimana ya, nggak usah diucapkan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya saya yakin kalau misalnya Bapak tulis itu ditulis misalnya itu akan mudah kok disampaikan. Tapi balik ke tadi justru dengan memahami apa yang Bapak tanyakan ini sebetulnya adalah langkah awal Bapak untuk lebih memahami saya sulit ya mengucapkan keburukan saya. Kenapa ya? Apa yang menghalangi ini? Nah, analisa-analisa ke dalam ini yang sebetulnya Bapak bisa lakukan sehingga lebih mengenali dirinya. Kan ini juga sejalan dengan yang Sang Buddha sampaikan adalah lakukan analisa terus-menerus terhadap apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi dalam diri dan batin kita sehingga kemudian kita bisa mencapai kebijaksanaan ya. Mungkin itu Pak Supriyono. Ya, mungkin Bu Mina bisa tambahkan mengenai ini karena Bu Mina kan latar belakangnya psikolog juga nih. Ya kalau pengalaman saya sebagai HRD ya, yang saya dapatkan justru orang-orang itu baik kebaikan maupun keburukan itu dua-duanya itu sulit mengisinya. Jadi kalau di saya itu ada form untuk lamaran kerja itu untuk 5 buruk dan 5 baik itu kebanyakan orang tidak mampu mengisi. Kalau Bapak sudah mampu mengisi separuh itu berarti sudah apalagi ini melihat diri sendiri dari sisi positifnya itu berarti sudah menang setengah Pak. Tinggal lagi mengakui apa yang bisa kita perbaiki dan itu menjadi bukan lagi keburukan tapi kesempatan untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Kalau saya sih melihatnya dari sisi itu Pak Agus. Demikian ya Pak Supriyono dari Kalimantan Utara. Terima kasih sudah bergabung dengan kami ya.
Oke, saya akan lanjut dengan Pak Ketut Damana. Kenapa orang takut pada wabah dan bagaimana cara hipno yang ideal dan gampang? Wow. Ini pertanyaan semakin semakin kesini pertanyaan semakin berat ini. Oh, tetapi saya minta izin dulu ke teman-teman. Teman-teman ini sudah jam 9 lewat 3 menit. Tapi pertanyaannya masih ada 5 lagi. Kita selesaikan sampai pertanyaan ini berakhir semua biar teman-teman yang bertanya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan jawabannya ya. Setuju ya? Lanjut. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Agus. Terima kasih. Nah, jawab pertanyaan Pak Ketut Damana. Kenapa orang takut pada wabah dan bagaimana cara hipno yang ideal dan gampang? Pertama, kenapa orang takut pada wabah? Kan, ya, sebab dia melihat, mendengar, menyaksikan informasi atau bahkan dia mengalami. Dan pada saat dia melihat informasi dan yang dilihat itu hal-hal yang mungkin menakutkan atau kemudian dia berpikir bahwa kalau itu berpengaruh akan menyebabkan dia akan kesulitan, sakit, dan terus kemudian dalam proses sekarang ini wabah tidak selesai, kondisi ekonomi terganggu, stres muncul, akhirnya ini yang menjadi ketakutan itu muncul dan berlipat. Ini yang sekarang kita hadapi bukan hanya COVID-19 itu sendiri dan penyembuhannya, tapi lebih pada sakit batinnya atau terganggu secara psikologis yang sering muncul. Makanya kemudian banyak sekarang hotline misalnya beberapa rumah sakit membuka hotline untuk menerima konsultasi secara online, terus kemudian di aplikasi-aplikasi yang medis yang ada juga saya lihat seperti Halo Dokter itu juga membuka online gitu ya. Terus kemudian kawan-kawan Wandani juga membuka konsultasi online juga untuk membantu orang-orang yang secara psikologis ini tertekan. Mungkin dia enggak terkena penyakitnya, tapi ketakutan karena penyakit ini yang menyebabkan akhirnya dia tidak bisa beraktivitas. Nah, saran saya sih kalau memang ada kondisi ini terjadi, silahkan konsultasikan pada profesional atau profesi-profesi medis yang memang dapat dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi jangan sembarangan. Dan kemudian ini hipno yang ideal dan gampang ini maksudnya terkait sama menenangkan diri atau hal yang berbeda, gitu ya. Tapi intinya gini Pak, hipnosis itu kan kondisi pikiran yang terfokus. Jadi kalau kondisi mau hipnosis ini yang ideal, artinya Bapak harus bisa mengkonsentrasikan pikiran, memfokuskan pikiran, dan paling gampang sebetulnya irisan antara hipnosis dan meditasi itu adalah pada saat nafas ini teratur, panjang, dan dalam, maka gelombang pikiran ini akan menuju alfa, theta, delta gitu kan. Pada saat kondisi itu pikiran terkonsentrasi dengan baik. Nah, dalam kondisi tersebut, kalau kami sebutnya dalam kondisi hipnosis terjadi, di situ program-program bisa kita tanamkan. Misalnya dalam bentuk sugesti, atau misalnya dalam bentuk visualisasi. Itu bisa dilakukan. Itu yang saya ajarkan di kelas scientific self-hypnosis yang sering tadi disebutkan sama Bu Mina, sering saya bawakan. Terakhir 2020 kemarin bikin kelas sekali di Bali, dan sekarang lagi PPKM kita nggak bisa buka lagi gitu ya. Nah, tapi kalau mau cara yang mudah gitu ya, Bapak Ibu mungkin bisa buka YouTube-nya Pak Adi. Di situ ada satu segmen yang membantu kita menenangkan pikiran, atau yang kemarin adalah kalau misalnya kesulitan tidur karena ketakutan yang kita hadapi sekarang juga bisa di situ. Jadi itu salah satu yang saya rekomendasikan untuk Bapak coba. Kalau mau menghipnosis yang memang ideal, itu saya berani bertanggung jawabkan karena
beliau yang mengajar saya juga, dan Bu Mina. Ya. Mungkin itu jawaban saya, Pak Damana. Ya. Dan gurunya. Terima kasih Pak, Nama Budaya. Dan gurunya Romo Lamirin juga, Pak Adi. Jadi guru dari banyak orang. Ya, betul. Oke, saya iya. Ke pertanyaan berikut dari Pak Tondi. Bagaimana dari Ibu Cindy dulu. Aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk membuat kita tetap tenang dalam kondisi seperti ini? Jawabannya sebetulnya mudah, Bu Cindy. Fokus pada apa yang dilakukan. Tapi saya tahu melakukannya itu tidak semudah jawaban saya, dan ini pertanyaan Bu Cindy adalah pertanyaan banyak orang setahun belakangan ini gitu ya. Karena kemarin masih optimis, kita akan selesai wabah ini, ternyata ini udah tahun kedua kita masuk dan mulai akhirnya kita merasa terganggu. Jadi pertama yang saya sarankan adalah hindari pemberitaan wabah ini dari sumber yang tidak jelas. Jadi kalau ada WAG masuk yang tidak jelas, sebaiknya ya dihapus saja, nggak usah dibaca gitu kan. Terus kalau misalnya link-link berita juga dilihat apakah itu dari sumber berita yang dapat dipercaya atau tidak. Bukan kita mengabaikan COVID-nya, tapi kita kurangi hal-hal yang tidak kita butuhkan, sehingga itu mengganggu ketenangan kita dalam melaksanakan aktivitas. Yang kedua, berdiskusi, berbicara, konsultasi, kalau misalnya terkait corona ini atau kondisi saat ini, lakukanlah dengan profesional. Maksud saya tenaga profesional yang ada. Jangan kemudian diskusi dengan teman yang juga sama-sama nggak tahu tentang corona ini, sehingga akhirnya yang dari aku baca, dari yang aku dengar, ini akhirnya jadi tambah pusing kita. Jadi carilah tenaga profesional. Kalau misalnya percaya sama Bu Mina, diskusilah dengan Bu Mina. Atau misalnya percaya dengan Romo Lamirin, diskusilah dengan Romo Lamirin terhadap itu. Sehingga kita tahu ada orang yang akan mengingatkan kita, karena itu memang orang itu paham secara psikologis untuk membantu orang gitu ya. Yang berikutnya saya sarankan sih Ibu fokus pada apa yang akan dilakukan hari ini gitu ya, dan fokus mungkin kalau misalnya bisa imajinasikan atau visualisasikan atau pikirkan gitu ya. Kalau misalnya corona selesai, apa yang akan saya lakukan? Hal-hal baik apa yang terjadi? Sehingga itu akan memunculkan optimisme dan tenang kita dalam menghadapi kondisi ini. Mungkin itu menjawab Bu Cindy atau Bu Mina atau mungkin Romo Lamirin boleh membantu saya. Ya, intinya semua kegiatan-kegiatan yang membuat kita senang dan membuat kita fokus. Paling seperti itu ya, Pak Agus ya. Saya selanjutnya lanjut lagi ke Pak Tondi. Pertanyaannya tentang bagaimana menghadapi orang tua murid yang merasa bahwa pendidikan anak itu adalah tanggung jawab guru sepenuhnya. Ini dirasakan oleh semua guru. Oke, ini juga pertanyaan menarik dan yang jadi PR kita bersama, baik karena memang kebanyakan orang tua murid sudah merasa dia menitipkan anaknya, terus kemudian membayar biaya pendidikan, akhirnya dia merasa bahwa pendidikan itu tanggung jawab guru sepenuhnya. Nah, padahal ya kita yang mengerti ini, kita menyadari anak itu di sekolah paling lama sih 4 jam, 5 jam, atau mungkin 6 jam gitu ya. Tapi sisanya itu ada di rumah. Dan misalnya nih dari 24 jam, 8 jam tidur, 6 jam sekolah atau 8 sekolah, berarti ada 8 jam yang harus dia interaksi dengan orang tuanya. Nah, kalau yang dilakukan di sekolah kami, ini balik lagi karena berdasarkan apa yang
kami lakukan dan kami jalani adalah di awal selalu kami sampaikan bahwa kemajuan anak ini adalah tanggung jawab kita bersama. Itu yang biasa guru sampaikan. Artinya kita adalah guru juga orang tuanya. Sehingga di sini perlu kerjasama. Dan syukur-syukur orang tua yang menitipkan anaknya di sekolah kami bersedia. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang urgent atau dilihat kondisi anaknya seperti apa, orang tua bisa konsultasi dengan bu gurunya, dengan wali kelasnya, dan sebaliknya begitu bu guru melihat kondisi anaknya di sekolah seperti apa, dia bisa menghubungi orang tua murid kapan saja untuk mendiskusikan sehingga bisa segera ditemukan jalan keluarnya. Nah, ini memang PR Pak, dan memang ini harus disampaikan. Jadi kalau saya sendiri, kalau saya di posisi guru, saya akan mencontohkan kurang lebih begini. Kalau misalnya 4 jam bersama kami gitu ya, di luar itu kita tidak tahu bagaimana apa yang dilakukan pada anak itu. Dan kalau misalnya di luar jam itu guru tidak ada dan anak melakukan hal-hal yang tidak benar, nah ini akan membuat anak ini jadi anak yang tidak baik, dan akhirnya ya semua akan rugi, dan orang tua adalah orang yang paling rugi. Jadi ini tanggung jawab orang tua juga untuk terlibat penuh di saat anak-anak tidak di sekolah. Ya kecuali jam tidur ya anak-anak sudah tidurlah dengan nyenyak gitu ya. Mungkin itu Pak. Jadi mudah-mudahan memuaskan nih. Oke, demikian Pak Rodi. Nah, Bu Mina nih kemana ya? Saya akan masuk ke pertanyaan terakhir dari Ibu Sufana. Pertemuan dengan guru itu hanya 1 jam, siswa bersama dengan orang tua 23 jam. Apakah hal positif yang kita berikan itu dapat memberikan pengaruh, Pak? Itu kurang lebih pertanyaannya. Jadi jangan sampai merasa seperti laundry ya kali ya. Pertanyaan menarik, Bu. Bapak ya, Suwana ini ya. Oke, pertanyaan menarik. Justru kalau saya refleksi ke diri saya, ada guru-guru yang membuat saya tertarik untuk mempelajari pelajaran kimia waktu SMA. Karena di 1 jam mengajar itu ada antusiasme penuh yang dia ajarkan, ada contoh-contoh yang dia berikan, kemudian pada saat kita praktek di laboratorium, praktek itu dilakukan menyenangkan mungkin, sehingga akhirnya muncul tantangan gitu loh, dan itu berpengaruh sekali. Padahal awalnya saya tidak suka pelajaran kimia. Jadi sebetulnya menurut saya bukan 1 jamnya atau berapa banyak waktunya, tapi bagaimana seorang guru menampilkan semangatnya, menyampaikan bahan ajarnya dengan interaktif, terus menggunakan otoritasnya selama jam yang dia miliki itu. Saya rasa itu yang akan membuat anak-anak itu bisa dipengaruhi, atau bahkan coba deh Bapak Ibu ingat, punya enggak guru idola? Guru yang kalau misalnya ngajar apa kita tunggu, mata pelajarannya kita tunggu. Nah itu artinya 1 jam itu berpengaruh loh pada kita. Nah sekarang tugas Bapak Ibu sebagai guru adalah bagaimana 1 jam itu menjadi jam yang bisa mempengaruhi anak-anak tersebut. Mungkin itu Pak dan Bu Mina. Oke, dengan demikian seluruh pertanyaan ini sudah kita jawab sampai selesai Pak Agus. Kita sedikit molor, 17 menit molor, tapi kita melihat bahwa dari Bapak Ibu yang hadir semuanya masih tetap antusias untuk mendengarkan. Terima kasih sekali, dan saya mau menyimpulkan serba sedikit dari yang Pak Agus sampaikan tadi, bahwa
kondisi pandemi ini adalah kondisi yang memang sudah terjadi, tidak bisa ditawar-tawar lagi, memang sudah demikian adanya. Yang pasti bagaimana kita dengan kondisi seperti ini melakukan banyak-banyak kegiatan yang dapat membuat pikiran kita tetap terjaga positif. Nah, setelah kita dapat menjadi positif, lalu kita kemudian menularkannya kepada siswa-siswa kita melalui cara-cara yang kreatif sehingga mereka terbantu untuk menjadi positif juga. Jadi cara memasukkan info ke pikiran itu kita tanya dulu ke diri kita sendiri, kenapa kondisi ini mengganggu saya, lalu tunggu jawabannya. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian pada siapa saya harus bertanya, ke literatur mana saya harus mencari, sehingga kita punya pemahaman yang cukup dan kemudian mampu membuat diri kita tetap menjadi positif dalam kondisi pandemi ini. Jadi pandemi itu meskipun kondisinya seperti itu, seperti kata Pak Agus, bukan sesuatu yang buruk bagi semua orang. Buktinya banyak orang yang mampu menggapai keberhasilan dalam waktu ini. Demikian yang bisa saya simpulkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Agus dari tadi sampai sekarang jam 21.19 ini. Gak terasa ya waktunya dari jam 7 sampai sekarang kita sudah menghabiskan 2 jam 20 menit bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Pak Agus ini adalah orang yang sangat sibuk sekali, tapi beliau gak pernah nolak kalau diajak untuk kepentingan STAB, karena beliau juga alumni STAB. Pasti STAB yang meluluskan Bapak bangga sekali memiliki alumni yang seperti ini, meskipun tidak menjadi guru secara formal, tapi guru-guru seperti ini juga membawa banyak manfaat positif bagi kita semua. Dan kepada Yang Mulia Bante, para Romo dan Bapak Ibu semua guru-guru, terima kasih atas kehadirannya. Kami berharap materi yang disampaikan ini membawa banyak manfaat